Assalamualaikum buddies, welcome back to my YouTube channel Anissa Diary. Yap, ini adalah konten baru aku, namanya Sharing Malam Minggu. So, sesuai dengan namanya, konten ini berisi tentang sharing berbagai macam hal dari aku dan hanya akan aku upload setiap malam minggu. Di konten baru aku ini, aku sama sekali nggak mengklaim bahwa konten aku ini adalah tentang motivasi, inspirasi, atau edukasi, tapi benar-benar sekedar sharing pengalaman dan pendapat pribadi aku ke teman-teman semua. Tapi kalaupun ternyata dengan video yang aku buat ini ternyata banyak teman-teman yang termotivasi, terinspirasi, teredukasi, atau mungkin sekedar sependapat gitu ya, aku bersyukur banget, alhamdulillah gitu. Tapi kalaupun kebalikannya ternyata ada yang nggak sependapat, ya aku nggak masalah juga. Silahkan teman-teman sampaikan kritik dan saran, tentunya dengan bahasa yang santun. Karena kalau kalian menyampaikan dengan bahasa yang santun, aku juga pasti akan menerima dengan baik dan mengevaluasi setiap kesalahan dan kekurangan aku untuk kemudian aku perbaiki di kemudian hari. Di episode pertama sharing malam minggu ini, aku mau ngebahas tentang circle pertemanan. Berbicara soal circle pertemanan, aku ngebahas ini karena emang aku sedang berada dalam fase ini dan mungkin beberapa teman-teman juga sedang mengalami keadaan dimana dulu mungkin kita punya banyak atau ya beberapa teman-teman deket yang kemana-mana berdua, sering curhat-curhatan, pokoknya udah kayak saudara banget lah gitu. Tapi ternyata sekarang komunikasinya udah jarang, jadi sekedar nanya apa kabar itu kayaknya udah sesuatu yang langka banget gitu. Tapi ini bukan cuma berlaku teman kita ke kita, kayaknya udah jarang banget menghubungin kita. Tapi kitanya sendiri pun sepertinya untuk memulai percakapan awal jika nggak ada keperluan itu kayaknya agak malas-malesan gitu. Jadi ya emang dua-duanya sama gitu, bukan cuma teman kita aja yang ke kita gitu. Nah, dulunya aku sendiri termasuk yang kepikiran banget ketika teman dekat aku itu udah jarang ngubungin aku. Dan aku ngeliat kalau dia tuh udah punya kesibukan sendiri. Dan lebih parahnya ketika aku ngeliat dia udah punya teman dekat baru gitu, dan itu bukan aku gitu. Itu aku dulu sempet yang kepikiran banget. Apalagi aku emang terbiasa dari dulu ketika aku masih sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA, aku emang terbiasa punya circle pertemanan itu yang punya geng-geng gitu loh. Jadi kayak punya teman dekat khusus yang emang kemana-mana bareng, ngerjain tugas bareng-bareng, curhat-curhatan dan segala macam. Cuman aku tipikal orang yang sebenarnya bisa berbaur sama siapa aja, tapi tetap meskipun aku bisa berbaur sama siapa aja, aku tetap punya teman-teman dekat yang memang bisa aku percaya untuk cerita-cerita dan segala macam gitu. Jadi ketika aku mengalami keadaan dimana dulunya punya teman-teman deket yang kemana-mana bareng, curhat-curhatan dan segala macam, tiba-tiba teman-teman deket itu udah gak deket lagi sama kita dan bahkan punya teman-teman deket yang baru, itu pasti awal-awalnya bakal kepikiran dan ngerasa kesepian banget. Teman-teman mungkin ada yang ngalami kondisi itu juga, dimana ngerasa kesepian banget ketika teman-teman deket itu udah gak deket lagi sama kita gitu. Nah, tapi semakin dewasa, kita pastinya akan dituntut atau bahkan merasa tertuntut untuk menyikapi berbagai macam persoalan hidup secara lebih bijak. Ya, aku pribadi semakin kesini semakin menyadari bahwa soal circle pertemanan yang berubah-ubah, misalnya dulu kita punya teman dekat banget dan sekarang kita udah gak punya, atau teman dekat kita itu sekarang udah punya teman dekat yang baru dan kita pun mengalami itu, atau bahkan kita dan teman dekat kita itu sama-sama udah gak punya teman dekat lagi, pokoknya benar-benar udah kayak berteman tuh biasa aja ya. Itu ternyata merupakan bagian dari fase kehidupan yang mungkin banyak orang atau bahkan semua orang pasti mengalami dan akan mengalaminya. Jadi menurut aku itu bukan lagi hal yang harus dipusingkan dan dipikirkan berlarut-larut. Pokoknya enjoy the moment and let it flow aja.
Karena fase kehidupan ya emang seperti itu, setiap orang punya kesibukan dan prioritas masing-masing. Mungkin teman-teman dekat kita sekarang itu udah punya kerjaan masing-masing dan udah punya keluarga kecil masing-masing. Dan kita pun di masa depan mungkin juga akan punya keluarga kecil sendiri dan kita akan sibuk dan memprioritaskan keluarga kecil kita itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti aku, menurut aku sekarang itu bukan saatnya lagi kita menuntut teman kita untuk hey, aku tuh pengen kita tuh seperti dulu lagi, kemana-mana bareng, sering curhatan gitu. Itu udah bukan saatnya lagi kita menuntut teman kita seperti itu, karena ya memang udah beda gitu, kita udah punya kesibukan masing-masing. Jadi meskipun kita udah jarang komunikasi sama teman-teman kita, as long as your friend itu masih punya empati ketika kita punya masalah dan ketika kita sedang berduka, dia juga masih nge-support kita dalam hal-hal kebaikan. Tapi emang udah jarang banget komunikasinya tuh jarang, cuman ketika emang ada momen tertentu aja ngehubungin, ya menurut aku itu gak masalah banget. Dan satu hal lagi yang penting adalah kita ke teman kita pun juga harus kayak gitu. Meskipun kita udah jarang banget ngehubungin untuk hal-hal yang gak penting kayak basa-basi gitu, udah jarang banget, tapi ketika teman kita ada masalah besar atau sedang berduka, kita wajib banget punya empati dan tetap nge-support teman kita dalam hal-hal kebaikan gitu. And everyone has their own priority, so hapus dan buang semua pikiran-pikiran negatif kita ke teman-teman kita itu dan ganti semuanya dengan hal-hal dan pikiran-pikiran yang positif aja. And one more, menurut aku kita nggak harus punya teman dekat. Yang harus kita punya adalah teman yang berkualitas. Teman yang berkualitas menurut aku adalah kita nggak harus kok sering jalan bareng, kita nggak harus komunikasi setiap waktu, kita juga nggak harus sering banget curhat-curhatan. Tapi ketika aku sedang merintis sesuatu atau ketika aku sedang mengalami permasalahan hidup, kamu datang, kamu ada, kamu hadir sebagai support system aku. Begitupun aku ke kamu. So, aku mau berterima kasih kepada semua teman-teman aku yang meskipun kita udah jarang banget komunikasi, tapi kalian selalu ada mendukung aku ketika aku melakukan hal-hal tertentu. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mau meluangkan waktu untuk mendengar sharing malam minggu episode 1 ini. Sampai jumpa di sharing malam minggu episode selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.